Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Senior, jika kamu menyerang lagi, sebaiknya kamu cari orang saja, kata Sioyan. Jangan khawatir, saya hanya ingin tahu, jika kamu dapat membantu saya mengatasi malapetaka, saya akan memberimu tubuh ginseng ini. Selain itu saya juga akan memberitahu apapun yang kamu butuhkan, kata Tiansheng tersenyum. Kalau begitu baiklah, aku setuju, kata Sioyan tersenyum tipis. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sioyan. Kamu akan menggunakan api suci untuk membantuku menghadapi bencana guntur yang datang. Adapun sisanya, serahkan padaku, kata Tiansheng. Dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang besar muncul menutupi mereka. Kalian berdua harus berhati-hati untuk sementara waktu, malapetaka ini kemungkinan tidak mudah, kata Sioyan menoleh ke Muying dan Yeru. Muying dan Yuru saling memandang sesaat sebelum mundur ke samping agak jauh. Saat berikutnya, segel di tangan Sioyan berubah dan kristal api emas Xin Yan muncul di depannya. Api yang menakutkan, layak menjadi api suci, kata Tiansheng dengan kejutan melintas di matanya saat melihat api emas yang muncul. Sesaat kemudian segel di tangannya berubah dan doci melonjak di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah pilar cahaya segera menembak ke langit menyebabkan langit nampak berfluktuasi ketika banyak guntur mulai muncul di langit. Apakah ini bencana yang muncul? Gumam Sioyan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang perlahan muncul dari awan guntur. Ini baru permulaan, kenapa? Apa kamu takut? Tanya Tiansheng. Aku tidak takut, hanya saja aku merasa guntur ini berbeda dari malapetaka guntur yang pernah kualami, kata Sioyan. Ingat, kamu akan menghentikan petir raja untukku, adapun bencana petir lainnya, saya masih harus mengandalkan diriku sendiri untuk langkah yang sebenarnya, kata Tiansheng dengan serius. Setelah itu tubuhnya dengan cepat terbang menuju ruang bencana petir. Dan gelombang petir langsung menghantam Tiansheng dari segala arah hingga ia berteriak dengan keras, dan tubuhnya yang nampak seperti manusia itu tiba-tiba hancur seperti kaca. Saat tubuh manusianya hancur, Raja Ginseng memperlihatkan tubuh utamanya yang berwarna putih menyilaukan. Apakah itu tubuh ginseng Raja Surgawi? Seru Sioyan terkejut. Sesaat kemudian, ruang bencana nampak berfluktuasi ketika guntur hitam besar perlahan muncul membawa tekanan menakutkan di langit. Sioyan, sekarang waktunya kamu bertindak, teriak Tiansheng. Sioyan mengerutkan keningnya saat melihat itu. Dia bisa merasakan energi penghancur menakutkan yang terkandung dalam petir hitam besar. Pikirannya melintas dan doci yang liar segera melonjak di tubuhnya saat dia melepaskan perubahan teratai hijau misterius. Di saat yang sama, dia dengan keras mengulurkan tangannya ke ruang bencana petir, dan pilar api emas yang besar segera menembak ke arah ruang petir tepat ketika petir hitam muncul dan menembak ke arah Tiansheng. Saat berikutnya kedua kekuatan saling bertabrakan menyebabkan ledakan keras, bahkan tubuh Tiansheng nampak terguncang di dalam ruang bencana, namun beruntung dia dengan cepat membentuk penghalang sekitarnya memblokir ledakan kekuatan itu. Sementara itu Sioyan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap ruang bencana petir di langit. Petir hitam ini benar-benar menakutkan, pikir Sioyan sedikit mengernyit. Sioyan, apa kamu baik-baik saja? Teriak Tiansheng dengan khawatir. Jika Sioyan gagal menghadapi Raja Petir, kemungkinan dia juga akan terluka parah, bahkan kehilangan kultivasinya. Aku baik-baik saja, itu akan datang lagi, kata Sioyan. Pikiran itu baru saja muncul ketika ruang bencana petir kembali berfluktuasi ketika petir hitam iblis perlahan muncul di langit dengan cara yang lebih liar. Melihat itu Sioyan melambaikan tangannya dan boneka emas muncul dan melesat ke arah bencana petir. Saat ini boneka emas mampu melawan Dou di bintang 7. Itu sebenarnya boneka, seru Tiansheng terkejut. Saat berikutnya, petir hitam memisahkan diri dari petir lainnya dan langsung menembak ke arah Tiansheng. Hancurkan, teriak Sioyan saat melihat itu. Segera boneka emas melesat ke arah petir hitam dan memblokirnya dengan tinjunya.
Sementara itu petir lainnya segera menyambar tubuh Tian Seng dan mengalir langsung ke dalam tubuhnya menyebabkan tubuhnya nampak berevolusi ke bentuk manusia baru yang lain. Hal ini terus terjadi beberapa kali. Orang ini benar-benar bertekad, pikir Si Oyan terkejut saat melihat Tian Seng yang terus berjuang menerima bencana. Sesaat kemudian langit nampak berfluktuasi ketika banyak petir bergabung akhirnya berubah menjadi naga petir raksasa. Si Oyan mendengus dingin dan mengayunkan telapak tangannya ke arah naga petir, segera pilar api besar melesat ke arah naga petir, namun naga itu membuka mulutnya dan langsung menelan serangan Si Oyan begitu saja. Kilatan dingin melintas di mata Si Oyan saat melihat naga itu kembali menyerang, pikirannya bergerak dan boneka emas muncul di sampingnya, di saat yang sama api emas muncul dan membungkus tubuh boneka emas. "Pergi dan hancurkan," kata Si Oyan. Segera boneka emas melesat ke arah naga petir, dan tinju boneka emas dengan keras menghantam kepala naga petir hingga hancur. Dengan hancurnya naga petir, fluktuasi bencana petir juga perlahan mereda dan akhirnya menghilang menyebabkan langit kembali cerah. Saat berikutnya, tubuh Tian Seng tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi manusia. Akhirnya berhasil, terima kasih Si Oyan, kata Tian Seng tanpa ragu menangkupkan tangannya. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan ginseng Raja Surgawi terbang ke arah Si Oyan dan melayang di depannya. Si Oyan dengan senang menyimpannya. "Sebaiknya kita cepat pergi dari sini, aku khawatir fenomena tadi menyebabkan terlalu banyak gerakan di sini," kata Tian Seng. "Selanjutnya kemana tujuan kita?" tanya Qin Xin. "Istana Kristal Ungu," kata Si Oyan sedikit mengernyit. "Istana Kristal Ungu?" seru Tian Seng terkejut. "Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir hanya bisa mengandalkanmu, aku pergi dulu," kata Tian Seng. Dia melambaikan tangannya dan membuka penghalang yang menutupi mereka. Si Oyan dan lainnya baru saja akan pergi, ketika beberapa sosok muncul. "Saudara Si Oyan, kenapa kamu terburu-buru? Fluktuasi barusan di langit, apa kamu melihatnya?" tanya Wang Xie dan Guni yang muncul, dan menghalangi jalan di depan Si Oyan. "Orang-orang dari Solomon dan 10.000 sekte racun," gumam Yueru sedikit terkejut saat melihat keduanya muncul. "Kekuatan keduanya telah mencapai Doudi bintang 7. Akhirnya kalian datang juga," kata Si Oyan dengan santai. "Jadi kau sudah tahu," kata Guni terkejut. "Aku sudah tahu sejak kamu memasuki kebun obat," kata Si Oyan. "Lalu bagaimana jika kamu tahu, sekarang hanya kalian di sini, bahkan jika kamu kuat, aku khawatir hari ini kau tidak akan lolos dari nasib buruk," kata Wang Xie tersenyum dingin. "Bagaimana jika aku mengatakan kalau aku sengaja berpisah dari mereka untuk memancing kalian berdua keluar," kata Si Oyan sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi ketika gelombang api panas mengelilingi semua orang. "Ini formasi," seru Wang Xie terkejut. "Kemana mereka pergi?" kata Guni menjadi waspada, dia menemukan tempat itu sudah berubah. "Sialan, sepertinya kita terjebak dalam formasinya," kata Guni. "Si Oyan ini benar-benar licik, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Wang Xi dengan marah. "Mari kita pikirkan bagaimana cara menghancurkan formasi ini, selama inti formasi rusak, formasi ini akan hancur sendiri," kata Guni. Setelah mengatakan itu, energi memancar dari tubuhnya untuk menyelidiki penghalang yang panas ini. Saat ini formasi yang digunakan Si Oyan disebut formasi api naga ganda, yang diserahkan oleh Zhu Lao sebelum Si Oyan pergi. Saat berikutnya, mata Wang Xi nampak terbelalak saat melihat naga api yang tiba-tiba muncul dari formasi dan sekejap meluncur ke arah Guni yang sedang memejamkan matanya. "Awas Guni, hati-hati, ada sesuatu di depanmu," teriak Wang Xi segera mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan meluncur ke arah naga api, namun telapak tangan Wang Xi perlahan nampak hancur dan Wang Xi mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Tepat ketika telapak tangan hancur, Guni yang membuka matanya nampak terkejut dan dengan cepat mundur beberapa meter ke belakang, sementara naga api melesat ke atas sebelum meliukkan tubuhnya dan dengan kejam menatap ke arah Wang Xi dan Guni. Bajingan Si Oyan ini, dia hanya bisa bersembunyi.
Xiaoyan, kalau berani keluar kau, ayo bertarung, teriak Wang Xi dengan marah. Sesaat kemudian ruang di atas kepala naga berfluktuasi ketika Xiaoyan muncul di atasnya dengan senyum menyeringai di wajahnya. Aku sejak tadi di sini, kalian begitu lemah hingga tidak menyadarinya, kata Xiaoyan mengejek. Bajingan kau Xiaoyan, klan Solomon tidak akan tinggal diam, kata Wang Xi dengan dingin. Aku sudah bosan mendengar banyak ancaman, sekarang, keluarkan jurus terhebat kalian, jangan membuang waktuku, kata Xiaoyan menyeringai. Kilatan dingin melonjak di mata Wang Xi dan Guni saat mendengar itu. Ayo serang bersama, teriak Wang Xi dengan dingin. Doci melonjak di tubuh keduanya dan kabut hijau pekat segera merembes keluar dari tubuh mereka sebelum akhirnya bergabung menjadi telapak tangan racun raksasa yang dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan sedikit mengernyit, orang-orang dari Sekte Solomon, sebenarnya pandai bermain racun, tapi sayangnya mereka tidak beruntung bertemu denganku, pikir Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat telapak tangan racun meluncur ke arahnya. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar ketika telapak tangan racun menghantam Xiaoyan dengan kejam menyebabkan angin kencang menghantam formasi hingga nampak bergetar. Xiaoyan, teriak Mu Ying dan Yueru di luar formasi hampir bersamaan. Apa yang kalian berdua khawatirkan? Orang itu menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, sebentar lagi kedua orang itu pasti akan dikalahkan, kata Xiuqi yang duduk dengan santai. Sementara itu di dalam formasi, kegembiraan yang liar melonjak di mata Wang Xi dan Guni saat melihat telapak tangan mereka menghantam Xiaoyan. Namun senyum liar di wajah mereka seketika berubah saat melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul dari titik ledakan. Saat ini tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas yang nampak seperti armor. Itu tubuh abadi, seru Wang Xi dan Guni terkejut. Namun sebelum kejutan memudar dari mata mereka, dua naga api muncul dan menghantam mereka hingga mereka terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka berdiri dengan susah payah dan menatap Xiaoyan di atas dengan kejam. Namun wajah mereka sekejap berubah saat melihat senyum Xiaoyan yang dingin. Di atasnya saat ini ada dua naga api lain yang telah muncul dan akan menyerang. Pucat muncul di wajah keduanya, mereka saling menatap sejenak sebelum dengan cepat mengeluarkan dua gulungan spasial, dan menghancurkannya. Sekejap dua celah spasial muncul dan kedua segera menghilang ke dalam celah spasial, dan melarikan diri. Xiaoyan, saat kita bertemu lagi, kau akan kuhancurkan, teriak Wang Xi menghilang. Kedua orang ini sebenarnya menggunakan gulungan ruang yang begitu berharga untuk melarikan diri, pikir Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan formasi sekejap menghilang. Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Kata Mu Ying dan Yueru bergegas ke sampingnya. Aku baik-baik saja, tapi keduanya melarikan diri dengan menggunakan gulungan, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Karena kamu baik-baik saja, selanjutnya mari pergi ke Istana Ungu, kata Xiuqi. Iya, ayo pergi, kata Xiaoyan memimpin jalan. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas, beberapa sosok nampak muncul. Jika kamu ingin masuk dan mati, kami tidak akan menghentikanmu, kata Hong Qian dengan marah. Qian, jangan membuat masalah, kata Song Yue. Kakak Song, ada warisan di Istana Kristal Ungu ini, mengapa kamu tidak masuk? Apa yang terjadi? Tanya Peng Hong berjalan mendekat. Kami baru saja memasuki Pulau Guanghan dan pergi ke tempat lain dan menemukan sesuatu yang tidak biasa, kata Song Yue. Sesuatu yang tidak biasa? Apa itu? Tanya Feng Hong terkejut. Gerbang Istana Ungu ini sepertinya telah dibuka, dan semua orang yang masuk telah mati, kata Song Yue menunjuk ke beberapa mayat di dekatnya. Mereka mati? Bagaimana kejadiannya? Tanya Meng Fei terkejut. Satu-satunya hal yang saya tahu, orang-orang ini membuka gerbang istana dan memasukinya, tidak butuh waktu lama, mereka semua terlempar keluar dari gerbang, kata Song Yu. Ada yang aneh, tidak ada bekas luka. Bagaimana orang ini bisa mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Meng Fei. Tepat ketika semua bingung, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Gerbang istana benar-benar dibuka. Orang-orang idiot, harta yang sebenarnya ada di istana. Karena kamu tidak berani pergi, aku yang pergi duluan,
kata pria parubaya melesat langsung ke Istana Ungu dan masuk tanpa mengalami bahaya. Wajah semua orang nampak tertegun saat melihat itu. Mengapa orang ini baik-baik saja? Seru Lexin terkejut, mereka semua menatap Song Yu. Jangan lihat aku tidak tahu, kata Song Yu tanpa daya. Tepat ketika semua orang berpikir untuk masuk, gerbang Istana Ungu tiba-tiba membuka celah di pintu, dan pria parubaya yang baru saja masuk terlempar dan terbang keluar hingga tewas. Ini, apa yang terjadi? Seru semua orang terkejut. Tepat ketika semua orang bingung dan tak berdaya, seorang wanita langsing tiba-tiba berjalan ke pria parubaya yang tewas dan mulai memeriksanya. Meng Fei sedikit mengernyit saat melihat itu dan berkata, saya sudah memeriksanya. Penyebab kematian orang ini sangat aneh, kamu tidak dapat memeriksanya, buang-buang waktu, kata Meng Fei. Mendengar itu, Bing Sui mengabaikan Meng Fei dan terus memeriksanya. Setelah beberapa saat, kata-katanya mengejutkan semua orang, hati pria ini sebenarnya hilang tanpa jejak, sepertinya itu dicuri oleh makhluk misterius di istana. Adapun benda hitam itu, aku khawatir itu adalah racun yang digunakan untuk menutupi hilangnya hati, jadi kamu tidak akan menemukannya sekarang, kata Bing Sui. Bagaimana kamu mengetahuinya? Tanya Meng Fei segera ingin tahu. Aku punya caraku sendiri, kata Bing Sui acuh tak acuh. Tapi jangan khawatir, Dou di bintang 7 tidak akan mudah terbunuh oleh benda di dalamnya, kata Bing Sui. Dia berbalik dan menuju gerbang istana, semua orang mulai mengikuti. Saat mereka masuk, mereka bertemu kelompok Sioyan sebelum dengan cepat pergi ke arah tertentu. Mu Feng, ayo kita juga pergi, yang lainnya, tetap di sini, kata Sioyan melesat. Keduanya baru saja melesat masuk, ketika penghalang muncul dan menutupi jalan kembali mereka. Sial, jalan kembali kita diblokir, kata Mu Feng. Bing Sui, apakah kamu menemukan sesuatu? Kata Song Yue. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu mungkin mati, kata Bing Sui. Sesaat kemudian suara langkah kaki terdengar. Siapa itu? Seru Song Yue mengerutkan keningnya. Ini adalah pria kuat dari sekte lain, tahap awal Dou di bintang 7, kata Feng Hong berjalan mendekat dan mendukung pria kuat yang diserang. Apa yang barusan menyerangmu? Tanya Song Yue dengan serius. Jangan tanya, orang ini sudah mati, tapi penyebab kematiannya berbeda, kali ini langsung menembus jantung, kata Feng Hong. Satu suara tiba-tiba terdengar, sepertinya makin banyak masalah di depan, kata Sioyan melangkah maju dan mendekati pria yang tewas. Hati orang ini telah hilang, bukankah begitu, kata Sioyan menoleh ke Bing Sui yang terkejut. Aku tidak tertarik dengan kematian orang lain, kata Bing Sui segera mengalihkan pandangnya ke tempat lain. Bagaimana dengan warisan? Apa kamu tertarik? Kata Sioyan. Kejutan segera melonjak di mata Bing Sui saat mendengar itu. Apakah kamu tahu tentang peri bulan? Tanya Bing Sui sedikit mengernyit. Sioyan hanya diam dan sedikit tersenyum saat mendengar itu. Aku pergi dulu, ayo Mu Feng, kata Sioyan melesat pergi. Semua orang tertegun melihat Sioyan pergi dan hanya bisa dengan cepat mengikuti. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di satu ruangan kelinci giok. Istana apa ini? Gumam Song Yue dan Hong Qian terkejut saat melihat patung kelinci giok di tengah ruangan besar. Dikabarkan kelinci giok adalah binatang ajaib yang telah bersama peri bulan untuk waktu yang lama, dan kelinci itu telah menyaksikan peri bulan menjadi Dou Xian, kata Bing Sui. Satu suara tiba-tiba muncul, selamat datang di Istana Kelinci, kata sosok wanita misterius yang muncul di depan mata semua orang yang terkejut. Mata wanita itu menyapu semua orang sebelum berhenti pada Sioyan dan Mu Ying. Dua orang ini memiliki api suci di tubuh mereka, dalam hal ini, mungkin anak itu bisa dibebaskan, pikir Yutu, wanita misterius. Kalian berdua ikut denganku, kata Yutu menatap Sioyan dan Mu Ying. Dia melambaikan tangannya dan celah spasial muncul membawa mereka bertiga pergi dari tempat itu. Sementara itu, di istana Xuanling, nampak beberapa sosok berkumpul. Raja Xuanling memanggil kita, apa ada masalah? Tanya Yao Xin. Jangan khawatir, kali ini tentang melawan jiwa, Raja Xuanling tidak akan berani main-main, kata Qin Tian. Ada yang aneh,
Haoran belum ada beritanya. Apa ada yang salah? Kata Suanmo sedikit mengerutkan keningnya. Sayang sekali dengan kutukan darah itu, jika sesuatu terjadi pada mereka, kata Qintian. Sementara itu satu sosok kuat muncul di satu tempat reruntuhan. Orang ini sangat kuat, kata Lexin dengan wajah kusam. Saat ini kepala sekte Solomon melirik beberapa orang yang tersisa. Mayat hidup Mingque, tunjukkan kekuatanmu, kalau begini saja, saya akan dengan mudah menyingkirkanmu, kata Solomon King dengan senyum mengejek. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu keinginanmu itu, kata mayat hidup Mingque dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan pilar api besar segera meluncur ke arah Solomon King. Melihat itu Solomon King hanya menyeringai, dia melambaikan tangannya dan harta piramida penutup laut luas muncul di depannya dan dengan sekejap menghisap pilar api ke dalamnya. Setelah menghisap pilar api, Solomon King melambaikan tangannya, dan piramid segera terbang dan sebelum berubah menjadi kuali hijau besar yang muncul di atas mayat hidup Mingque dan menghisapnya. Kemarahan melonjak di wajah Wangxi saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya berfluktuasi ketika formasi segitiga terbentuk di depannya. Di saat yang sama banyak kabut hijau beracun muncul dari formasi dan menyerbu ke arah King Solomon dan Guni. Anak muda, apa kamu benar-benar tidak menyadari kesenjangan kekuatan antara kita? Kamu mencari kematian, kata Solomon King dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan beberapa pilar doci segera menyapu ke arah kabut beracun hingga hancur. Di saat yang formasi langsung hancur dan Wan Xie terhempas mundur dan memuntahkan darah. Pergilah, kau tidak layak mati di tanganku, kata Solomon King mengayunkan lengan bajunya. Kamu bisa saja membunuhku sekarang, tapi kamu terlalu sembrono, dendam ini akan kubalas di masa depan, kata Wangxi menghancurkan token spasial dan menghilang ke dalamnya. Bukan keinginanku untuk memiliki kebencian dengan sekte Wandu, tapi kamu anak muda mencari masalah, kata Solomon King dengan suaranya yang dingin bergema. Saat keduanya hendak pergi, Hao King tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, sepertinya aku benar-benar harus berterima kasih pada Master Sekte Solomon, kata Hao King. Hao King, apa kamu ingin membalas? Aku bisa membunuhmu, teriak Guni dengan dingin. Guni, orang ini bukan lagi Hao King, kata King Solomon. Apa bukan dia lagi? Seru Guni terkejut. Sepertinya orang ini hanya digunakan sebagai boneka untuk menuju ke dalam reruntuhan, kata Solomon King. Satu suara tua tiba-tiba terdengar, orang tua Solomon, aku sudah lama tidak melihatmu. Tak disangka kamu sudah maju ke Banxian, kata beberapa sosok yang muncul. Kelompok Legiun Naga Xuanling. Gumam Solomon King sedikit mengernyit. Qintian menatap Solomon King sejenak sebelum matanya tertuju pada piramida di tangannya. Apakah itu peninggalan peri, dan aura di dalamnya, itu seharusnya adalah mayat hidup Mingque, gumam Qintian dengan tatapan panas. Jika dia melahap mayat Mingque, dia mungkin akan langsung menerobos ke Douxian. Qintian, apakah istana Xuanling tidak tahu aturan dengan mengirim begitu banyak orang kuat ke tempat ini, kata Solomon King mencibir. Bukankah kalian juga begitu, kata Yemo, wakil kepala Legiun Naga melangkah maju. Master Solomon King, istana Xuanling memiliki hubungan denganmu sebelumnya, saya akan memberimu kesempatan, serahkan harta itu, jika tidak, kamu akan jatuh, kata Qintian menyeringai. Ambil jika kau mampu, kata Solomon tidak mundur meskipun dengan kemunculan beberapa orang Legiun Naga. Kamu orang tua Solomon memang keras kepala, kata Qintian, lalu menoleh ke beberapa orang di sampingnya. Biarkan aku yang maju, jangan ikut campur, kata Qintian. Setelah itu dia mengambil langkah maju. Melihat itu, Yemo dan lainnya hanya menggelengkan kepalanya. Yemo lalu melihat Hao King di bawah dan mendarat. Bagaimana dengan Haoran? Kata Yemo. Dia dibunuh Xiaoyan, kata Hao King menahan amarahnya. Yemo sedikit mengernyit saat mendengar itu. Aku akan menangani masalah ini, kata Yemo. Matanya kemudian tertuju pada Qintian di langit.
cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.